Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kegiatan belajar, Ibu minta tolong untuk Yusuf memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dengan hati berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Yusuf. Oke, sebelum ke pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan dulu lagu nasional Indonesia, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, inilah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu mengenal kecerdasan artifisial. Teman baru kita di dunia digital. Tapi sebelumnya, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Oke, tepuk semangat. Semangat. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, apa yang harus kalian dapatkan? Pertama, kalian harus tahu itu tentang apa itu KA. Jadi kalian nanti belajar bagaimana pengertian tentang kecerdasan artifisial atau KA yang mudah kalian mengerti. Yang kedua, KA dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa melihat contoh-contoh yang nanti kalian bisa gunakan dan bisa terapkan pada kegiatan kalian sehari-hari. Yang ketiga, manfaat dan resiko KA. Jadi kalian nanti memahami apa saja kebaikan dan hal-hal yang perlu diwaspadai dari KA atau kecerdasan artifisial. Oke, anak-anak pernah dengar nggak apa itu yang namanya kecerdasan artifisial? Belum, Bu. Belum. Kalau AI? Pernah dengar, Bu? Bisa kasih contoh nggak? ChatGPT. ChatGPT, iya. Apa yang kamu cari dari ChatGPT? Jawaban soal. Jawaban soal. Berarti sebagian dari kalian kalau mencari jawaban dari tugas-tugas yang Bapak Ibu guru kasih, kalian berarti cari di ChatGPT. Itu salah satu contohnya. Nah, kalian bisa lihat di gambar yang ada di layar. Ini ada contoh dari gambar otak kita sebagai manusia dan otak yang ada di KA. Jadi sekarang kalian bisa bayangkan ada mesin yang sama juga belajar dari pengalaman, yaitu dari KA. Jadi otaknya sama bentukannya. Tapi bedanya kalau KA itu adalah kecerdasan buatan atau mesin yang bisa belajar dari pengalaman. Apa yang kita cari itu nanti akan muncul hal-hal yang berhubungan dengan yang kita cari. Contohnya, kalian cari tentang jawaban dari tugas-tugas kalian. Nanti sebagian besar akan mengeluarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kalian cari. Kecerdasan artifisial itu seperti otak kecil dalam mesin. Bedanya, otak manusia belajar dari pengalaman sehari-hari, sedangkan AI atau KA belajar dari data yang dimasukkan. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh yang
kalian biasa lakukan atau pernah kalian lihat, yaitu ada di handphone kalian. Yang pertama, asisten suara. Kalian pernah coba nggak yang namanya Google Assistant? Sudah pernah coba belum? Pernah. Oke. Contohnya apa sih? Pernah pakai Google Asistennya? Contohnya seperti apa? Googling. Pakai suara. Oke, googling pakai suara. Terus yang kedua, kamera HP pintar. HP yang biasa kalian gunakan sehari-hari itu bisa mendeteksi wajah dan membuat foto jadi lebih cantik. Nah, di kamera sekarang itu banyak foto yang ada fitur AI-nya. Jadi yang tadinya mukanya ada jerawatnya bisa langsung hilang, bisa langsung jadi cantik, ganteng gitu. Yang ketiga yaitu bisa kita mencari lewat musik. Nah, biasanya kalian selalu kalau mencari musik itu rata-rata di mana? YouTube. Pernah pakai Spotify nggak? Belum, Bu. Belum. Kalau di YouTube, kalian contoh cari musiknya yang sekarang lagi happening, lagu-lagu timur. Nah, itu nanti muncul tuh lagu-lagu yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Oke. Selanjutnya, apa sih hebatnya AI? Nah, hebatnya AI itu tadi seperti yang salah satu dari kalian bilang, hebatnya itu bisa membantu pekerjaan manusia. Tadi contohnya dari ChatGPT mencari jawaban dari PR-PR yang Bapak Ibu guru kasih. Nah, itu berarti mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, mempermudah hidup kita. Contohnya, kita itu kan orang Indonesia kebanyakan tidak tahu bahasa asing. Kita contoh anak-anak sekarang, kalian juga sering nonton drama Cina, pengen belajar bahasa Cina, nggak bisa tuh. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya Google Translate, atau kita mau cari status idola kita tapi menggunakan bahasa mereka. Nah, kita bisa translate apa sih yang mereka buat di statusnya. Oke. Nah, resiko-resikonya dari apa yang kita lakukan terkait KA atau kecerdasan artifisial atau AI ini, resikonya yang perlu kalian perhatikan yaitu bisa membuat ketergantungan. Pengen caranya mudah, gak usah mikir lagi. Jadi kita langsung ke KA. Terus yang keduanya resiko salah informasi. Kita mau cari jawaban tentang bangun datar, tapi yang keluar bukan bangun datar. Nah, itu seperti itu contohnya. Oke. Nah, ini ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Supaya kalian lebih tahu seperti apa sih cara kerjanya. Nah, Ibu sudah share di grup gambar-gambar yang ada di depan. Sudah dilihat gambarnya? Bu. Oke. Ibu minta Dwi nanti yang jadi robotnya atau si AI-nya. Terus Yusuf yang jadi untuk memberikan simbol-simbolnya. Jadi, Dwi nanti menebak tentang keadaan pergantian waktunya. Kalau gambarnya bintang, waktunya apa? Kalau bulan, berarti waktunya apa? Kalau matahari, waktunya apa? Tolong ditampilkan, Yusuf. Di situ aja. Kalau matahari, berarti itu. Iya. Matahari. Siang. Bulan. Malam. Bintang. Malam. Matahari. Siang. Oke, sekarang bergantian. Bintang. Bulan. Malam. Bintang. Malam. Matahari. Siang. Bintang. Malam. Oke, sudah dilakukan? Sudah, Bu. Sudah. Dari gambar tersebut, kenapa kalian bisa tahu? Oh, ini malam. Oh, ini siang. Kenapa bisa tahu? Ayo.
Kenapa sih kalian bisa menyimpulkan, oh ini malam, oh ini siang? Dari apanya sih? Kondisi cuaca, Bu. Oh, kondisi cuacanya atau yang tampak pada saat waktu itu terjadi. Oke. Bagaimana rasanya jadi KA? Dwi, bagaimana rasanya jadi KA tadi? Menebak. Bentar ya. Iya. Bentar. Jadi langsung menjawab gitu. Iya. Ya, oke. Kalau Yusuf gimana rasanya? Seru, Bu. Seru, oke. Nah, sebelum ke refleksi atau kegiatan inti, kalian sudah tahu apa itu tadi tentang KA? Sedikit, Bu. Apa itu Yusuf tentang KA tadi? Nah, itu adalah mesin cerdas, Bu, yang mana bisa berpikir layaknya manusia, Bu, yang jika sudah diberi perintah. Oke, betul. Sekarang kalau Dwi? Memberikan informasi sesuai perintah yang kita berikan. Oke, sekarang Ibu punya satu LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian, yaitu tentang teka-teki matematika. Nah, ini kalian harus bisa mendiskusikan dan menjawab seolah-olah kalian ini KA. Oke, silahkan diskusikan. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Tolong satu orang ke depan sebagai perwakilan untuk menerjemahkan jawabannya. Ya, di LKPD ini sudah kita kasih jawabannya. Yang 5 dikurang 1 sama dengan 4, maka kita akan tulis angka 4 di kotak yang kosong. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9, 9 tambah 9 dikurang 2 sama dengan 7, 7 kurang 3 sama dengan 4, 4 kurang 2 sama dengan 2, 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 1 sama dengan 6, 6 dikurang 4 sama dengan 2, 2 tambah 8 sama dengan 10. Oke, Gitu, terima kasih. Ya. Dari sini berarti kalian sudah tahu tuh bagaimana cara kerja KA, sama dengan kita sebagai manusia. Nah, untuk kegiatan terakhir ini ada refleksi yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, KA apa yang pernah kalian gunakan? Seperti yang tadi teman-temannya, apakah kalian juga menggunakan hal yang sama? Kalian tuliskan alatnya seperti apa jenisnya. Terus yang kedua, apa manfaat KA bagi kalian? Yang ketiga, bagaimana aku menggunakan KA dengan bijak? Nah, tulis jawabanmu di buku atau diskusikan bersama di kelas. Mau ditulis di buku atau didiskusikan langsung sekarang, supaya tidak ada PR di rumah? Diskusikan, oke, silahkan diskusikan. Ibu kasih waktu untuk kalian. Sudah berdiskusinya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Sudah, oke. Langsung saja. Siapa yang bisa menjawab untuk soal yang pertama, refleksi soal yang pertama? Angkat tangan. Ya, Bu. Ya. Jawabannya ChatGPT, Bu. ChatGPT, oke. Terus yang nomor 2? Nah, Oke, apa jawabannya? mempermudah pekerjaan manusia. Oke, contohnya? Mencari menjawab soal yang belum diketahui jawabannya, bisa dibantu ChatGPT. Oke, yang ketiga, siapa yang mau jawab lagi dari soal yang di depan? Bu, Oke, apa jawabannya? bahwa kita harus menggunakan KA dengan bijak dan tidak ketergantungan, Bu, dengan KA, Bu. Ya, jadi jangan terus-terusan mencari jawaban PR kalian di ChatGPT. Jangan mencari apa yang harus kalian cari tadi. Contohnya mau cari status tentang orang, tapi pakai bahasa asing. Kalian harus belajar sendiri bahasa asingnya supaya kalian
tahu sedikit-sedikit apa yang diucapkan, apa yang ditulis oleh idola kalian. Kalau yang senang nonton. Oke. Ada pertanyaan dari pembelajaran ini? Tidak ada. Oke, Ibu tutup. Tapi sebelumnya ada pesan penting dari KA ini. KA itu adalah alat kita. Tapi ingat baik-baik anak-anak semuanya. KA itu adalah alat tapi bukan pengganti kita. Jadi kita itu jangan selalu ketergantungan oleh yang namanya KA. Apa yang kita cari dengan mudah kita langsung cari ke KA. Tapi kita harus mau untuk menggali, mencari informasi supaya ilmu-ilmu yang ada untuk kita itu lebih banyak. Jangan hanya dari KA yang banyak, tapi kitanya yang sedikit. Oke. Mari kita gunakan KA atau AI ini untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat agar masa depan kita semakin cerah. Terima kasih banyak, semangat untuk kalian. Tadi Bu kasih tahu ke kalian jangan tergantung kepada KA. Oke, mari kita terus belajar. Jadi jangan tergantung ke KA, kita belajar menjelajahi dunia teknologi menggunakan KA secara bijak untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan cerah bagi kita semua. Ingat, masa depan teknologi ada di tangan kalian. Jadi jangan terlalu ketergantungan. Cukup sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian nanti tanyakan. Kalau malu, boleh di grup atau japri ke Ibu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.